Istri kedua sang penguasa, episode 10. Sore harinya. Langit masih terlihat berwarna biru terang. Awan-awan pun masih segar di indera penglihatan. Putri yang bete memilih untuk menyiram tanaman di halaman rumah mewahnya. Tentu saja sembari bermain air. Sambil menyanyikan lagu yang lagi viral di aplikasi TikTok, jemari lentiknya pun sibuk mengguyur para bunga dengan air melalui serang biru. Dia tersenyum ketika rintik air itu membasahi sepenuhnya bunga-bunga yang terlihat begitu subur. Jika Aurora sangat menyukai bunga mawar, lain halnya dengan Putri. Putri sangat menyukai bunga yang memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesopanan, yaitu bunga lili. Bunga yang biasanya disebut juga dengan bunga bakung. Tak ada warna yang spesial, yang penting bunga lili. Gadis yang masih duduk di bangku itu menyukai semua jenis warna bunga lili, tanpa terkecuali. Putri larut ke dalam dunia sendiri, hingga ia tidak menyadari ada seseorang dengan bentuk tubuh tegap dan tampan rupawan serta tegas melangkah ke arahnya. Kenapa airnya nggak keluar? Seketika ia menoleh ke samping dan melirik Wawan yang berdiri tak jauh darinya. Tatapannya turun ke bawah, dan Wawan pun mengikuti arah tatapan Putri. Wawan kembali menatap Putri tanpa mengangkat kakinya, membuat Tuan Putri itu jengkel. "Ish, Kak Wawan." Pekik Putri melemparkan ekspresi kesalnya, karena kesenangannya terganggu. Kak Wawan menginjak selangnya. Airnya kan jadi nggak keluar. Serunya mengarahkan selang itu ke arah Wawan, dengan maksud agar pria kaku itu mengangkat kakinya. Benar saja, spontan Wawan mengangkat kakinya. Namun naas, air itu lantas membasahi tubuhnya. Niatnya tadi hanya ingin menggoda permaisurinya itu. Namun siapa sangka, kejahilannya justru berbalik menyerangnya. Alhasil, seluruh tubuhnya basah. Pria itu bahkan sempat mengeluarkan suara terkejut, karena tiba-tiba saja ada sesuatu yang dingin menyentuh permukaan kulitnya yang berwarna sawo matang itu. Putri terpingkal-pingkal melihat Wawan yang telah basah. Dan tanpa sadar pun, selang di tangannya yang masih membuat air mengalir ikut membasahi tubuhnya. Apalagi ketika melihat Wawan mengeringkan rambutnya dengan kekuatan tangannya, Putri seolah terpesona dengan adegan itu. Mulutnya ia biarkan sedikit terbuka, hingga itu terlihat sangat lucu. Sementara air itu masih terus mengalir membasahi tubuhnya. Apa dia sengaja ya ingin menggodaku? Tapi dia kan kaku. Mana pintar menggoda. Tapi aku tidak berbohong mengatakan bahwa pria ini sangat tampan dan cool. Dia adalah pangeran, batin Putri. Wawan dengan insting tajamnya tiba-tiba menoleh karena merasa diperhatikan. Dan benar, dapat dilihat langsung gadis yang ia kagumi sedang menatapnya intens dan tanpa berkedip. Kenapa dia? Apa dia sedang mengagumiku? Kalau iya, kagumilah aku sepuasmu, Nona. Kalau perlu sampai kau jatuh cinta padaku dan tak ingin lepas dariku. Batin Wawan. Wawan tersenyum kecil, melihat reaksi Putri yang masih saja menatapnya. Namun ia sudah tidak tahan lagi. Bisa bahaya kalau adegan ini terus berlanjut. Apalagi ketika melihat bibir tipis itu terbuka. Rasanya, Wawan ingin segera melabuhkan daging lembutnya ke sana. Merasakan manisnya yang pasti membuat orang candu. Ya Tuhan, kenapa pikiranku selalu kotor sih kalau menyangkut tentang Putri? Batin Wawan. Wawan ingin menyudahi ini semua. Tapi sayang rasanya jika momen ini tak berlangsung lama.
Wawan melihat sekitarnya. CCTV? Bodoh ah. Wawan mencondongkan badannya. Nona? Panggilnya pelan, tapi tak ada balasan. Nona? Panggilnya sekali lagi dengan cukup keras, hingga membuat Putri tersadar. Kak Wawan? Apa yang Nona lihat? Goda Wawan tersenyum kecil, dan itu disadari oleh Putri. Tak terasa Putri mengangkat tangan kanannya menusuk sudut bibir Wawan. Wawan seketika mengubah langsung menjadi datar. Kegiatan refleks itu dilakukan karena terkejut dengan keberanian Putri. Ish, Kak Wawan. Sungutnya kesal. Tadi kan bagus waktu Kak Wawan tersenyum. Jarang-jarang loh Putri bisa lihat Kak Wawan tersenyum. Ayo senyum lagi. Lagi-lagi telunjuk Putri bergerak, menyentuh sudut bibir pria itu agak terangkat lagi. Sedetik kemudian, Wawan menangkap tangan mungil itu. Mereka sejenak mengheningkan cipta. Nona, protes Wawan. Kenapa jadi datar lagi sih? Kakak itu super duper keren loh. Apalagi kalau senyum. Kalau kakak nanti sudah menikah, pasti istri kakak kewalahan deh. Ujar Putri yang sudah seperti sangat akrab dengan Wawan. Wawan mengerutkan keningnya. Kewalahan kenapa? Wawan ikut menimpali ocehan gadis itu, yang tidak sadar jika saat ini ia juga sudah basah. Ia kewalahan jagain kakak, biar nggak digodain sama cewek-cewek genit. Oh ya? Kalau Nona punya suami setampan itu bagaimana? Aku akan mengurungnya di rumah biar nggak keluyuran. Terus, kalau perlu aku borgol sekalian. Oh ya? By the way, apa Nona tidak merasa dingin? Ujar Wawan, membuang muka karena tak kuasa melihat Putri yang sekarang begitu seksi di matanya. Bagaimana tidak? Baju Putri telah basah hingga bagian kedepannya terekspos sempurna. Dan kain di dalam yang berwarna cerah itu cukup jelas di indera penglihatan. Dingin? Beo Putri bingung. Putri pun lantas melihat bajunya. Ya Tuhan! Teriaknya menyenangkan kedua tangannya sehingga selang di tangannya terlepas. Kenapa Kak Wawan gak bilang dari tadi? Menatap tajam Wawan. Oh, Putri tahu. Kak Wawan sengaja kan? Biar bisa lihat dalaman Putri. Seketika Wawan melotot mendengar tuduhan yang terlontar dari bibir tipis yang sangat ingin dia cicipi itu. Apa melotot? Serunya lagi tidak terima. Kak Wawan mesum. Tuduhnya lagi, kemudian berlari terbirit-birit. Tidak lupa, ia menyuruh Wawan untuk mematikan keran air. Wawan hanya menghela napas panjang. Apa tadi katanya? Aku mesum. Lirihnya, seandainya aku mau mesum, udah dari kemarin aku lakuin di air terjun. Tambahnya lagi, kemudian berlalu ke belakang setelah mematikan keran air seperti perintah Putri.